Baik, pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang tipe data abstrak queue ya. Kita akan bahas tentang tipe data antrian. Jadi nama lain dari queue adalah antrian. Ya. Kalau pekan yang lalu kita membahas tentang stack atau nama lainnya tumpukan ya, tumpukan. Jadi sudah ada 3 tipe data yang nanti kita akan bahas sampai hari ini. Yang pertama tipe data abstrak linked list, kemudian stack, dan hari ini kita akan membahas tentang queue ya, tentang queue. Prinsipnya sekali lagi, ketika kita membuat stack dan queue, itu nanti kita mengaplikasikan ya, kita akan mengaplikasikan linked list ya, kita akan mengaplikasikan linked list. Jadi linked list ini apa ya, serbaguna ya, serbaguna. Jadi konsep struktur data yang kita buat di linked list itu nanti bisa kita pakai untuk membuat stack, bisa kita gunakan untuk membuat queue, atau mungkin nanti membuat tipe data abstrak yang lain ya. Misalnya graph, kemudian tree, dan seterusnya. Nah, jadi fondasinya nanti di linked list. Fondasinya adalah di linked list. Sehingga saya menghimbau kepada seluruh mahasiswa untuk benar-benar bisa menguasai, benar-benar bisa memahami konsep dan aplikasinya linked list dulu. Itu dipahami betul-betul ya. Ya, dikuasai ya maksudnya, kata per kata, statement per statement, itu maksudnya bagaimana ya, itu difahami. Karena nanti dengan memahami linked list kita akan mudah mengimplementasikan untuk stack, untuk queue, dan seterusnya, dan lain-lainnya. Jadi fondasinya nanti di linked list ya, linked list. Sama dengan hari ini kita akan membuat program tentang queue ya, aplikasi queue menggunakan linked list juga ya. Jadi kita akan tunjukkan nanti bagaimana membuat programnya, bagaimana membuat program queue ya, antrian itu menggunakan linked list ya. Bisa disimak di video-video sebelumnya penggunaan queue ya, penggunaan queue dengan aplikasi double linked list. Maka hari ini nanti kita akan buat aplikasi queue menggunakan single linked list ya, bentuk yang saya kira lebih mudah untuk bisa difahami, lebih sederhana untuk dipelajari. Baik, kita mulai dengan membuat package terlebih dahulu. Kita buat package baru. Tapi nama PKG Q ya. Kita buat package untuk Q. Kita klik finish dan kita buat kelas. Ya, kita mulai dengan kelas yang paling kecil ya, kelas yang paling apa ya, paling bawah gitu ya, kelas yang paling jadi fondasi dari aplikasi nanti, yaitu ketika kita bicara tentang linked list, maka tidak akan lepas dari yang namanya simpul ya, dari kelas yang namanya simpul atau node. Baik, kita buat kelas yang namanya node ya. Kita buat kelas penyusun yang paling kecil ya, yang namanya node ya. Oke, kita buat kelas node. Kemudian kita lengkapi isinya ya, kita lengkapi isinya. Misalnya kita berencana menyimpan ke dalam antrian ini ya, ke dalam queue nanti simpulnya yaitu menyimpan data nama barang. Misalnya kita buat data nama barang, tipenya string ya. Kemudian sebagai kebutuhan untuk membentuk sebuah linked list ya, kita buat variabel baru, objek baru yang namanya next dengan tipe node itu sendiri. Ya, ini komponen minimalis dari sebuah simpul ya, dari sebuah node. Ada bagian untuk menyimpan data, ada bagian untuk menyimpan pointer ya, atau simpul selanjutnya, ya, alamat memori dari simpul selanjutnya.
ya, yaitu variabel yang tipenya sama dengan nama kelas. Tipenya sama dengan nama kelasnya. Baik, kemudian kita buat konstruktor ya. Kita buat konstruktor untuk simpulnya. Kita pilih yang berparameter string ya, sesuai dengan data yang kita simpan di dalam simpul tersebut. Ya, kita akan isikan ya variabel atau parameter B ke dalam variabel barang. Oke, ini untuk konstruktornya. Kemudian kita butuh ya satu metode lagi, public string, ini untuk mengambil datanya ya, mengambil datanya. Get apa ini? Get barang ya. Misalnya kita beri nama get barang. Karena kita ingin mengembalikan isi dari variabel barang. Get barang. Nah, sementara mungkin ini dulu ya, kita cukupkan ini dulu isi dari kelas Node. Apakah boleh ditambah lagi Pak isinya? Boleh, tergantung kebutuhan. Nanti untuk final project ditambahi, dilengkapi. Untuk final project kita lengkapi datanya tidak hanya barang, nanti bisa harga barang. Ya. Harga barang bisa kita tambahkan di sini. Ya. Jumlah barang yang dibeli juga bisa kita tambahkan di sini. Ya, ini untuk final project nanti akan seperti itu. Tapi untuk sementara ini kita cukupkan satu variabel dulu, yaitu nama barang. Ya, tipenya string. Baik, ini untuk node-nya. Jadi kotak kecil, elemen kecil yang akan menyusun linked list itu kita desain, ya kita rancang isinya atau kontennya seperti ini. Oke, next. Ya, selanjutnya kita buat kelas baru untuk queue-nya ya. Kita buat kelas baru untuk queue-nya. Untuk antriannya. Ya, kita beri nama CQ ya. Karena nanti berupa linked list ya. Nanti otomatis kita akan gunakan kelas node yang tadi kita buat sebagai komponen penyusun dari queue. Ya. Klik finish, ya, muncul tampilan editor untuk kelas queue. Ya, kelas queue. Antrian, jadi nama lain queue adalah antrian. Ya, antrian. Antrian apa? Ya, antrian sebagaimana ada dalam dunia kita sehari-hari, ya, dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang namanya antrian, ya seperti itulah queue nanti akan kita buat. Ya, kalau kita pernah melihat antrian loket, ya, kita pernah melihat antrian pembayaran listrik, kita pernah melihat antrian di bank, ya, antrian di toko, antrian di kasir, dan seterusnya, maka itulah antrian. Ya, jadi implementasi real dari queue nanti ya untuk menyimpan data-data antrian yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Ya sama lah, apapun itu antrian. Ya, kita akan gunakan tipe data abstrak queue ini. Oke. Mirip dengan linked list ya, mirip dengan linked list. Nanti ada pointer-pointer yang kita gunakan untuk membantu mengendalikan struktur datanya ya. Jadi kalau di dalam linked list kemarin kita mengenal ada pointer head ya, kemudian ada pointer tail ya. Maka nanti di dalam queue juga sama ya. Ada pointer-pointer simbol-simbol yang kita beri nama khusus untuk menunjukkan karakteristik dari queue. Sama juga seperti stack ya, pekan kemarin yang kita bahas pekan kemarin. Dalam stack ada pointer-pointer spesifik ya, yang namanya memang khusus untuk stack ya, yaitu pointer top ya, kemudian ada pointer bottom ya. Jadi pointer top untuk posisi paling atas, pointer bottom untuk posisi paling bawah ya. Sebuah tumpukan itu ada posisi paling atas, ada posisi yang paling bawah ya, top dan bottom. Ya, itu stack ya, stack. Ya, tipe data abstrak yang pintu masuk dan keluarnya sama ya. Jadi stack itu pintu masuk dan keluarnya sama. Barang baru mau dimasukkan dalam tumpukan ya dari atas masuknya. Barang lama yang mau dikeluarkan dari tumpukan ya dari atas juga ya. Ya itu ciri khasnya stack tumpukan ya.
Seperti kita menumpuk buku, kita menumpuk baju, kita menumpuk piring, itu kan nggak mungkin ya, nggak mungkin barang yang paling bawah dapat keluar kecuali barang-barang di atasnya sudah dikeluarkan. Itu kan stack ya prinsipnya. Jadi kalau dalam stack kita mengenalnya first in, last out ya. First in, last out ya. Atau dibalik, last in, first out ya. Jadi barang yang masuk terakhir itu akan keluar pertama kali. Itu stack. Tapi kalau queue, antrian, itu nanti berbeda dengan stack. Kalau antrian, pintunya ada dua, ya, ada di kanan dan ada di kiri. Ya. Pintu masuk antrian dari belakang, ya, pintu keluar antrian dari ujung depan. Berbeda dengan stack. Ya. Kalau stack, pintunya hanya satu. Barang masuk, barang keluar dari pintu yang sama, itu stack. Tapi kalau queue, itu masuk dari ujung belakang, kemudian dikeluarkan dari antrian dari ujung depan. Itu karakteristiknya queue. Ya. Baik, untuk itu kita perlu siapkan dulu. Pointer-pointer ya, simpul-simpul untuk mengendalikan antrian. Tadi kita sebut ujung depan dan ujung belakang. Kalau English kita kenal dengan sebutan head dan tail. Kalau queue, antrian, kita kenal dengan istilah front dan rear ya. Di namanya itu front dan rear ya. Front itu untuk yang paling depan, rear itu untuk yang paling belakang. Ya hanya beda nama sebenarnya, hanya beda nama, tapi secara penggunaan itu sama ya. Oke, ini front dan rear. Kita bisa juga menambahkan variabel jumlah ya, untuk menampung jumlah item, jumlah data, jumlah simpul yang tersimpan di dalam antrian. Ya, kalau diperlukan ya, kalau diperlukan. Apa boleh ditambah lagi dengan yang lain, Pak? Ya boleh-boleh aja. Ya, untuk kasus funnel project nanti bisa ditambahkan di sini, misalnya total belanja berapa ya. Itu bisa saja ditambahkan di sini ya, sesuai dengan kebutuhan. Baik, sementara ini dulu isinya, kemudian kita buat konstruktornya ya. Kita buat konstruktornya yang default saja, tanpa ada argumen, tanpa ada parameter, karena sifatnya inisialisasi. Kita isi seperti ini, front, rear sama dengan 0 ya. Inisialisasi. Jadi ketika antrian pertama kali dibuat nanti ya, maka objek front dan rear-nya otomatis diberi nilai 0. Sedangkan jumlah kita bisa set dengan kosong. Misalnya seperti ini. Oke, ini untuk inisialisasi konstruktor dari kelas Q ya, kelas Q. Berikutnya yang perlu kita buat ya, setelah datanya ready ya, setelah bagian datanya ready, kita lengkapi dengan metodenya ya, sebagai ciri khas dari sebuah kelas ya. Ciri khas dari sebuah kelas terdiri dari bagian data dan bagian metode ya, atau bagian operasi atau bagian fungsi ya, kita lengkapi. Tidak hanya data tapi punya operasinya. Yang pertama adalah operasi untuk memasukkan data ke dalam antrian. Memasukkan data ke dalam antrian. Ya. Kalau dalam stack kita kenal dengan operasi pop, ya nanti di dalam queue namanya adalah operasi enqueue. Kita buat metodenya public void enqueue. Ya. Seperti ini. Ya, jadi saya ingatkan kembali di case queue kali ini kita menggunakan singling list ya. Jadi pointernya hanya satu, next saja, kita nggak pakai yang pref ya. Jadi kita buat singling list dulu. Ya, untuk yang implementasi doubling list silakan dicek di video yang sudah ada di e-learning ilmu ya, atau di channel YouTube, silakan dicek di sana. Ada contoh program yang menggunakan double linked list. Untuk kali ini kita buat yang singling list. Ya. Kembali ke proses NQ ya, ke proses NQ.
Ini artinya memasukkan item baru, data baru, simbol baru ke dalam antrian. Ya. Jadi kita butuh argumen, kita butuh parameter berupa simbol ya atau node. Ya. Kita beri nama baru seperti ini. Kita beri nama baru. Ya. CNode baru. Artinya apa? Ketika nanti dipanggil metode enqueue, kita harus menyertakan ya, objek yang tipenya node. Ya. Kapan itu, Pak? Ketika kita masuk di kelas aplikasi. Ketika di bagian main, nanti ya di menu utama. Nanti kita akan baru gunakan. Oke, sebagaimana tadi yang sudah saya sampaikan, enqueue ini sebenarnya adalah operasi di dalam linked list, ya, di mana karakteristiknya, nah, ciri khasnya itu penambahan, ya, penambahan data baru selalu di ujung belakang. Nah, jadi catatannya nih. Jadi enqueue itu sebenarnya adalah linked list sebenarnya, ya, operasi dalam linked list. Kalau kita dalam linked list kan dapat ada operasi-operasi tambah, hapus yang macam-macam ya, ada tambah depan, hapus belakang, tambah belakang, hapus depan. Nah, itu kan variasi-variasi linked list. Maka kalau linked list kita itu penambahannya selalu di ujung belakang, ya, ya. Kemudian nanti menghapusnya selalu di ujung depan, jadilah dia queue, ya, jadilah dia queue. Ya, jadi linked list yang kita modifikasi, kita set, kita atur dengan operasi seperti itu, maka dia akan menjadi sebuah queue. Sehingga kalau kita buat metode enqueue, ya itu sebenarnya adalah operasi tambah item baru di linked list yang selalu di ujung belakangnya. Ya, identik dengan tambah belakang. Nah, jadi kalau diingat kembali materi tentang linked list, enqueue ini identik dengan tambah belakang pada linked list ya, pada linked list. Identik, jadi sama ya. Oke, sekarang kita tulis bagaimana source code programnya, Ya, sambil kita buka-buka kembali tentang linked list. Oke, ketika proses enqueue, ketika proses memasukkan simbol baru, menambahkan simbol baru di ujung belakang, ujung tail ya kalau linked list, atau dalam kasus queue ini adalah di bagian rear, di simbol rear, maka ada beberapa kemungkinan yang perlu kita antisipasi terlebih dahulu. Yang pertama ketika rear-nya sama dengan 0. Kemungkinan yang pertama, ketika kita menambahkan simbol baru, itu ada kemungkinan bahwasanya antriannya masih kosong, nggak ada isinya, ya, nggak ada isinya, sama sekali kosong. Nah, itu ditunjukkan oleh kondisi ini, simbol rear atau pointer rear itu nilainya 0. Ya. Kok bisa, Pak? Nah, ini ketika kita panggil konstruktor itu kan rear-nya otomatis diberi nilai. Jadi awal kali dibuat queue, nanti rear-nya otomatis 0. Sehingga ketika dicek di sini ya mungkin saja nilai rear-nya adalah. So, apa yang tadi dilakukan? Ya, apa yang kita lakukan kalau dipenuhi kondisi ini? Ya. Maka yang terjadi adalah ketika tidak ada isinya, ya, antrian itu kosong, maka simpul baru yang masuk itu otomatis menjadi ujung depan dan ujung belakang dari antrian. Logikanya kan begitu. Ketika antrian itu kosong ya, nggak ada orang ya, nggak ada isinya, kemudian datanglah satu orang, satu data masuk ke dalam antrian, ya otomatis satu-satunya orang ini dia menjadi posisi depan juga posisi belakang. Logikanya begitu. Sehingga perintah source code yang kita tuliskan rear sama dengan front sama dengan baru. Ini perintahnya. Jadi simbol baru yang masuk ke dalam antrian itu otomatis menjadi simbol depan juga simbol belakang. Oke. Itu kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua itu ketika sudah ada isinya. Jadi antrian sudah ada isinya, ya, sudah ada yang mengantri. Ya bisa barang, bisa
data, bisa item, bisa orang, dan seterusnya. Jadi sudah ada isinya. Kalau sudah ada isinya bagaimana? Ya berarti tinggal disambung saja. Kita sambungkan saja simpul baru yang dimasukkan ini dengan antrian yang sudah ada. Gimana Pak menyambungkannya? Ya, bukan di depan, tetapi kita selalu atur supaya penambahan item baru itu, simbol baru itu selalu di ujung belakang. Ya, tentunya bukan pointer front yang kita ubah, tetapi pointer rear-nya atau simbol rear-nya yang kita ubah. Ya, langkah pertama kita sambungkan dulu, ya kita sambungkan dulu ujung belakang dengan simbol baru. Ya, perintahnya rear, ya posisi ujung belakang itu next-nya kita sambungkan dengan simpul yang baru masuk, ya seperti ini. Kita kaitkan dulu, ya. Panahnya itu kita sambungkan dulu. Kemudian jangan lupa rear-nya kita update, ya. Jadi setelah disambungkan, rear-nya kita update dengan posisi yang baru. Ya. Jadi rear yang lama, ya itu kita update ya dari kiri ke kanan, ya. Ke simpul yang terakhir kali masuk. Maksudnya begitu. Ya, ini untuk mengupdate posisi baru. Tidak hanya disambungkan, tapi posisi rear-nya juga kita geser. Ya. Supaya apa nanti ketika datang lagi simpul yang baru, ya rear-nya sudah di posisi yang tepat, yaitu di posisi data simpul yang paling belakang, yang paling akhir. Baik, ini untuk NQ ya. Secoba kita tambahkan notifikasi NQ sukses. Misal untuk notifikasi user. Baik, ini NQ ya. Kemudian yang kedua, operasi spesifik untuk Q adalah kebalikannya. Jadi kalau NQ itu memasukkan data, kita butuh metode operasi untuk mengeluarkan dari antrian. Yang kita beri nama dengan DQ ya, namanya DQ. DQ. Ya. DQ. Nah, ya, karena DQ itu berarti mengeluarkan dari antrian. Apa yang kita keluarkan? Yang kita keluarkan adalah simpul ya. Ya, jadi yang kita keluarkan simpul, maka return value-nya bukan void, tetapi adalah simpul. Jadi seperti ini. Yang kita keluarkan adalah simpul. Maka kita beri tipenya CNUT, bukan void. Argumennya tidak perlu, ya. Kenapa? Karena kita mengeluarkan data, bukan memasukkan data. Kemudian kita butuh simpul bantuan temporary, disebut CNUT itu tipenya CNUT, namanya misalkan temp gitu ya, yang mau dihapus. Kita bisa inisialisasi dengan ya karena DQ ya. DQ itu posisi yang di depan. Ya, jadi DQ itu selalu mengakses yang di depan. Yang mau dikeluarkan yang namanya antrian itu kan yang diproses adalah ujung yang paling depan. Namanya juga antrian. Ya. Jadi kalau kita mengantri, yang dilayani pertama kali yang terdepan. Maka kita arahkan simpul atau pointer temporary itu dengan front yang mau kita keluarkan. Ya, yang mau kita keluarkan. Kita inisialisasi demikian. Ada beberapa kemungkinan dengan nilainya front. Ya, ujung simpul antrian yang paling depan itu ada beberapa kemungkinan. Ketika kita panggil metode DQ. Kemungkinan yang pertama itu temnya itu adalah 0. Di frontnya itu 0. Ada kemungkinan ya, ada kemungkinan. Ada kemungkinan kita akan menghapus antrian yang ternyata sudah kosong. Ya namanya program ya. Bisa saja ini terjadi. Kita akan mendq antrian yang sebenarnya sudah kosong. Tapi mau di DQ. Mungkin saja terjadi. Sehingga kita perlu antisipasi dengan if else nanti ya. If pertama temp sama dengan 0. Yang artinya antrian sudah kosong, nggak ada isinya, nggak ada yang ngantri. Maka kalau antrian sudah kosong mau di DQ, mau dikeluarkan, ya kita nggak melakukan apa-apa sebenarnya. Tapi kita cukup memberikan peringatan. Ya. Q
kosong. Misalnya seperti perintahnya hanya menampilkan teks Q kosong. Kemungkinan yang kedua, ya, sebagaimana link list yang sudah kita pernah buat sebelumnya, kemungkinan yang kedua adalah ketika antrian itu hanya menyisakan satu isi, ya, satu simpul, ya, satu data, satu item. Mendeteknya bagaimana? Mendeteknya adalah kita cek next-nya, ya. Next-nya dari front, ya, karena ini DQ kan dari depan. Ya. Kita cek next-nya front. Nah, next-nya front apakah sama dengan 0? Bukan front-nya yang 0, tetapi next-nya front. Jadi kalau ada simpul 1, ya, itu front, maka next-nya ini kemana? Ya, kalau next-nya 0, berarti kosong, nggak kemana-mana. Berarti antrian kita hanya satu, ya, hanya satu item, hanya satu barang, hanya satu data. Nah, ini kondisi yang kedua. Ketika antrian menyisakan satu data, satu simpul. Apa yang kita lakukan? Ya. Logikanya, kalau antrian hanya tinggal satu, ya, kalau antrian itu hanya tinggal satu yang ngantri, ya, satu data saja, ya, maka kalau di DQ, ya berarti dia nanti akan hilang, ya, dia akan hilang, ya, antriannya akan kosong, ya, antriannya akan kosong kembali. Bagaimana menuliskan antrian yang kosong? Ya semua pointernya kita set kembali dengan nilai 0, ya. Front sama dengan rear, ya, sama dengan 0. Kita nulkan kembali. Ini kemungkinan yang kedua, ya. Kemungkinan yang kedua. Ini kemungkinan yang kedua seperti ini. Ya. Oke. Kemudian kemungkinan yang ketiga, yang terakhir, itu ketika antrian berisi lebih dari satu, ya. Lebih dari satu simpul. Ini kemungkinan yang ketiga. Ya bisa 2, bisa 3, bisa 4, 5, 1000, dan seterusnya. Ya. Ini kemungkinan yang ketiga. Kemungkinan yang umum, ya. Ini peluang yang umum, yang lebih sering terjadi. Apa yang kita lakukan kalau situasinya seperti ini? Ya, berarti sesuai dengan prinsipnya antrian, DQ, yang kita keluarkan adalah yang ujung paling depan atau paling kiri. Berarti efeknya ketika dikeluarkan ujung paling depan, posisi front, ya, maka front yang baru nanti akan bergeser ke sebelahnya, ke belakangnya, ya, ke belakang. Sehingga kita beri perintah front, ya, diisi dengan front dot next, ya. Seperti ini. Front diisi front dot next, ya. Oke, ya. Jadi ini perintahnya, ya, perintahnya seperti ini. Jadi kalau ini berarti mengosongkan, ya, ini mengosongkan antrian. Ya. Kalau yang else yang terakhir ini menggeser posisi front. Ya, hati-hati ketika sudah kita akan hapus posisi front. Ya, ini temnya, next dari tem itu kita set dengan 0, ya, supaya tidak nyambung dengan sisa link list yang ada, ya, sisa link list yang ada. Jadi kita pastikan nanti next-nya bisa hilang, ya. Yang ini juga, ya, yang ini juga perlu kita pastikan simpul tem yang akan kita hapus itu kita nulkan, ya. Sehingga ketika kita hapus itu sudah nggak berkaitan dengan sisa simpul antrian yang ada. Oke, kemudian kita returnkan tem, ya. Kita returnkan tem. Ya. Apa itu tem? Tem adalah posisi head, ya, posisi front. Jadi kita isi dengan front, kemungkinan front bisa 0,
bisa tinggal satu, ya. Kemudian bisa sisa banyak, ya. Jadi kemungkinan untuk penghapusan sebuah simbol. Oke, ini untuk DQ, ya, untuk metode DQ. Jadi ada NQ, ada DQ. NQ untuk memasukkan ke dalam antrian, DQ untuk mengeluarkan dari antrian. Satu lagi metode untuk menampilkan, ya, kita buat metode lagi, public void apa ya, view, misalnya view Q misalnya, ya. Kita ingin menampilkan isi dari antrian. South isi antrian. Misalnya seperti ini. Gunakan loop. Counternya kita ganti. Cnode T misalnya. Kita isi dengan front. Ya, kita mulai menampilkan dari depan. Kemudian T kita cek tidak sama dengan 0. Kemudian kita geser T dengan next. Oke. Ya. Terus setiap kali loop kita tampilkan, ya, isi dari T. Ya. Kita tampilkan isi dari T. Kita buat ke samping kanan, ya. Kita buat ke samping kanan. T dot get barang. Ya, kita ingin menampilkan nama barangnya. Kemudian kita tambahkan kurung kurawal, ya, seperti ini. Nah, terus di loop sampai 0, ya, sampai ujung belakang. Jangan lupa menambahkan print line supaya tidak crash atau nyambung dengan tampilan berikutnya. Baik, kira-kira ini beberapa metode yang kita butuhkan untuk Q, ya. Jadi ada NQ, DQ, dan UQ. Ya, ini minimal, ya, minimal 3 ini kita buat. Ya. Kita buat. Setelah itu kita buat kelas yang ketiga, ya, untuk aplikasinya. Aplikasi Q-nya. Buat kelas untuk aplikasi Q-nya, di mana nanti ada void min, ya. Kita buat void min-nya. Karena berupa menu program, kita import scanner. Ya. Kemudian kita buat void min-nya, ya. Scanner, scanner. Oke, kemudian kita buat objek Q-nya, ya. Kita buat objek Q-nya. Antriannya. Antrian. Ya. Oke, nama antrian new Q. Kemudian karena pakai menu, kita buat variabel pilihan. Kita buat berapa? 4 menu, ya. Menu keempatnya untuk exit, ya. Pilih tidak sama dengan 4. Kenapa 4, ya? Karena metode yang kita buat tadi ada 3, ya. Ada NQ, DQ, dan view. Dia menyesuaikan itu. So, aplikasi antrian. Ya. Misalnya judulnya seperti ini. Kemudian satu pilihannya masuk antrian maksudnya. 2 keluar. Kemudian yang ketiga lihat isi antrian. Dan yang keempat exit, misalnya. Buat inputnya, ya. Pilih sama dengan berapa.
Baru kemudian kita akses variabelnya next in. Oke. Kemudian kita switch variabel pilih. Oke. Kita switch case 1. Nanti case 2. Kemudian case 3 kita buat kerangkanya dulu supaya nggak terlewat ya. Jadi kalau kita membuat kerangkanya nanti di akhir pas source code-nya banyak, itu biasanya bingung nanti ya, ini bagian apa gitu ya. Tapi kalau masih bisa kita lihat dalam satu layar begini akan lebih mudah. Oh, ini nanti punya 4 case, isinya masing-masing beda-beda. Ya, ini lebih memudahkan, daripada kita buat ke satu lengkap, selesai, panjang, berbaris-baris, kemudian bingung nanti, loh ini case 2-nya di mana, case 3-nya di mana. Nah, itu biasanya bingung kalau begitu. Jadi sebaiknya kita bisa buat kerangkanya di awal sebelum ada isi source code-nya. Baik, case 1 tadi masuk ke dalam antrian ya. Berarti akan ada input data apa yang mau dimasukkan ke dalam antrian. Tadi kita gunakan tipenya string, berarti kata ya, kata-kata. Kita buat input terlebih dahulu untuk string apa yang akan kita masukkan ke dalam antrian. Misalnya kita beri nama barang, misalnya di print ya, bukan print line, string barang aja lah, oke, sc.next, misalnya seperti ini, masuk nama barang yang mau dimasukkan ke dalam antrian, kemudian kita buat simpulnya. Jadi nama barangnya tidak bisa langsung masuk ke dalam antrian. Kenapa? Karena yang dibutuhkan sebagai argumen itu adalah simpul ya. Jadi kita harus ubah dulu ke simpul. Denote kita sebut apa baru gitu ya. Ini new denote ya, kita isi dengan variabel brg barang. Ya, baru setelah itu kita bisa panggil metode enq ya, dari objek antrian. Kita enq otomatis direkom oleh NetBeans dengan simpul baru. Oke, ya ini untuk case 1 ya. Memasukkan nama barang ke dalam antrian. Kemudian case yang kedua itu menghapus atau mengeluarkan barang dari antrian. Jadi karena luarannya berubah simpul, jadi seperti ini. Luarannya berubah simpul, cnode, berarti kita harus menyediakan objek cnode di main nih. Kita buat dulu objek cnode-nya. Misalnya apa? Keluar. Langsung aja kita panggil metode dq. Ya. Jadi nanti objek yang dikeluarkan dari antrian akan ditampung di variabel keluar, objek keluar, simpul keluar. Nah, bisa ditambahkan di sini. Misalnya kita tampilkan ini. So, namanya ya, kita akses keluar dot get barang ya, kita tambah teks keluar, misalnya seperti ini. Kemudian case 3-nya tadi menampilkan, jadi langsung saja bisa kita panggil dari objek antrian, kita panggil metode view. Oke.
Kemudian case 4-nya karena exit, ya kita ucapkan terima kasih. Oke, kira-kira begini source code yang kita buat. Kemudian kita coba tes run ya. Kita tes run, bagaimana hasilnya. Ya, aplikasi Andrian ada 4 menu. Kita memasukkan data. Kita pilih satu. Nama barang misalnya sandal. Ya, kita cek. Ya, NQ sukses. Ya, berhasil masuk. Kita bisa lihat. Ya, kita bisa lihat. Ya, isi antrian ada sandal. Kita masukkan lagi data baru. Sandal, kemudian topi misalnya. Topi nanti akan muncul di sebelah kanannya sandal ya. Karena kanan itu ujung belakang. Oke, NQ sukses, kita lihat. Ya, topi akan muncul di sebelah kanan dari sandal. Kita masukkan lagi dalam antrian. Nama barangnya tas, misalnya sepatu misalnya. NQ sukses, kita lihat. Sekarang isi antriannya sandal, topi, sepatu. Ya. Yang pertama sandal, kedua topi, yang terakhir itu sepatu. Jadi sepatu masuk yang terakhir. Oke, kemudian kita coba keluarkan ya. Jadi kita keluarkan barang yang ada dalam antrian. Maka yang keluar pertama kali nanti bukan topi, bukan sepatu, tetapi sandal. Jadi item yang pertama kali masuk ya. Jadi first in, first out ya. Jadi kalau queue itu first in, first out. Yang masuk pertama ya yang keluar pertama kali. Ya, berkebalikan dengan stack ya. Kalau stack last in, first out. Yang terakhir kali masuk, pertama kali keluar. Jadi bedanya antara stack dan queue di situ. Cara kerjanya ya. Kita keluarkan, kita pilih 2. Ya, maka sandal akan keluar. Yang pertama kali masuk tadi, sandal akan keluar. Kita cek, kita lihat. Ya, tinggal topi dan sepatu. Kita keluarkan lagi dari antrian, otomatis topi nanti yang akan keluar. Topi keluar. Kita cek, ya, tinggal sepatu dalam antriannya. Kemudian kita keluarkan lagi, ya, dari antrian. Kita pilih 2. Sepatu keluar, ya. Nah, sepatu keluar. Kita lihat isi antrian, ya, isi antriannya kosong, nggak ada isinya. Sudah kosong di sini. Ya. Terus misalnya kita paksa lagi nih, kita keluarkan lagi, Pak. Kita paksa trial error gitu ya. Errornya kita coba paksakan. Kita pilih keluar. Apa yang terjadi? Antrian sudah kosong, tapi tetap dipanggil metode keluar, metode DQ. Kalau kita lihat di sini DQ, ya, ya mestinya nanti ketika terpenuhi itu if yang pertama ya, 0 ya, mestinya muncul Q kosong. Oke, kita coba eksekusi menu yang kedua keluar. Ya, wah ternyata terjadi error ini. Q kosongnya benar, ya, jadi Q kosong tereksekusi, tapi ternyata setelah itu muncul error. Kita lihat errornya di mana. Errornya di main, ya berarti di aplikasi main, di kelas aplikasi, baris ke-25. Kita cek, kita klik. Ya. Di bagian ini terjadi error. Apa errornya? Null pointer exception. Ada objek yang sudah nggak ada isinya, tapi dipaksa untuk diakses ya, oleh program kita. Yang mana itu? Ya, kalau kita lihat di sini, penyebabnya adalah objek keluar. Objek keluar ini itu ketika tadi Q sudah kosong, maka ketika dipanggil DQ, dia hasilnya 0 ya. Dia hasilnya 0 sesuai yang di sini tadi. Ya. Dia hasilnya 0. Jadi frontnya sudah 0. Jadi ujung depannya itu 0, disimpan ke dalam time, dicek di sini 0, benar berarti kan, jadi time-nya 0. Ya dia selesai, returnkan time ya.
Berarti ketika di return time yang keluar 0 gitu ya. Keluar 0. 0 ini disimpan ke dalam objek keluar. Nah, kalau sudah 0 diakses dengan get barang ini nggak boleh. Loh, kok nggak boleh, Pak? Ya nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena keluar sudah 0, nggak ada isinya. Sesuatu kalau sudah nggak ada isinya itu ya metodenya akan hilang juga. Gitu ya. Jadi nggak bisa dipanggil ini metodenya. Kenapa? Karena keluarnya sudah 0. Sudah kosong, sudah nggak ada isinya. Ya, padahal metode ini kan bagian dari objek. Ya. Nah, sehingga kalau sudah kosong, ya ini juga ikut kosong. Nggak boleh nih, nggak ada isinya. Nggak ketemu. Ya. Get barang itu sudah nggak ada. Kenapa? Karena keluarnya sudah 0 duluan. Nah, ini penyebab errornya. Terus bagaimana untuk mengatasinya? Berarti kita harus menambahkan checking error sebelum menampilkan isi dari keluar. Kita tambahkan checking error jika keluar itu tidak sama dengan kita tambahkan seperti ini untuk mencegah ya. Sehingga kalau keluarnya 0 nggak akan dieksekusi ini. Perintah sistem out println nggak akan dieksekusi, di skip saja. Ya, di skip saja ketika dia 0. Tapi kalau dia tidak 0, maka akan ditampilkan isi barangnya. Baik, ini perbaikan yang kita lakukan terhadap source code, kita tambahkan checking error sebelum menampilkan isi dari objek luar. Kita tes ya, kita run kembali, kita cek apakah sudah berhasil upaya kita. Ya, kita coba dengan skenario, kita masukkan satu barang, sandal, ya, kita tampilkan, ya, ada sandal, kemudian kita keluarkan sandal, kita DQ, sandal keluar, ya, kita lihat sudah nggak ada isinya, ya kita paksa untuk keluar lagi ya. Antrian sudah kosong, tapi kita paksa untuk DQ. Ya, jadi alhamdulillah tidak lagi muncul error, pesannya sama seperti sebelumnya. Jadi queue kosong. Ya, ketika di bagian ini dia akan dicek ya, ketika 0 ya dia skip ya, dia langsung ke break ya. Tidak menuju ke sistem out println ya. Oke, baik, saya kira ya ini sedikit penjelasan tambahan terkait dengan queue yang bisa saya tunjukkan, yang saya bisa demonstrasikan buat mahasiswa sekalian. Jadi singkat kata sebenarnya ketika kita membuat queue ini sebenarnya kita membuat lagi tentang linked list ya. Kita membuat lagi tentang linked list. Jadi linked list ini pondasi ya, pondasi untuk kita membuat tipe data abstrak lainnya, baik itu stack, baik itu queue, atau nanti tree, kemudian graph, itu juga menggunakan linked list ya. Jadi kalau kita ingin membuat queue, ya sebenarnya kita membuat linked list juga ya, membuat linked list juga sebenarnya. Hanya saja kita berikan karakteristik yang berbeda ya, karakteristik yang berbeda yang spesifik ya, yang spesifik terkait dengan linked list yang kita buat. Jadi untuk operasi-operasinya untuk queue itu kalau linked list yang kita buat itu selalu menambah data di ujung belakang dan menghapus data dari ujung depan, maka dia menjadi queue ya. Di linked list kalau kita pastikan ya, kita tentukan sifatnya ketika menambah data itu selalu dari ujung belakang, ujung rear ya, ujung belakang, dan kemudian selalu mengeluarkan data atau item atau simpul dari ujung depan, ujung front, maka dia otomatis nanti menjadi sebuah queue, sebuah antrian. Jadi prinsipnya itu ya, Sehingga ketika kita membuat queue ya sebenarnya kita membuat linked list juga. Ya. Jadi harapan saya selain kita saat ini belajar tentang queue juga sekaligus mereview kembali, mengulangi kembali bab tentang linked list ya, tentang linked list. Oke, saya kira itu contoh program yang bisa saya tunjukkan
untuk variasi mode doubling list, silakan bisa dicek nanti di e-learning ya, atau langsung ke channel YouTube belajar coding, juga sudah ada di sana untuk bagaimana kita membuat queue menggunakan doubling list ya, doubling list. Jadi yang kita buat saat ini adalah queue menggunakan singling list ya. Jadi ada beberapa variasi link list yang bisa kita gunakan. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan hari ini. Silakan nanti kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan ya di forum. Oke, terima kasih buat seluruh mahasiswa yang sudah menyimak. Sekali lagi kalau ada yang kurang jelas, kurang dipahami, silahkan ditanyakan. Dan jangan lupa dipraktikkan ya contoh program yang kita bahas sekarang, kemudian contoh program yang ada di modul ya, di rekaman-rekaman video yang lain itu silakan dipraktikkan ya. Kemudian coba difahami ya, maksudnya bagaimana. Oke, kita lanjut di sesi tanya jawab.